Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para TikToker. Hari ini hari Senin tanggal 25 Maret 2024. Saya sedang berada di rumah seorang bapak literasi di Tasikmalaya, yaitu Bapak Asep M. Tamam. Jadi beliau sebelum berangkat mengajar di UNIK Cipasung, saya curi dulu untuk diwawancarai tentang Ramadan dan ilmu pengetahuan. Ini buku terbaru beliau, judulnya Kang Tamam. Judulnya ini adalah Kang Tamam nih. Buku ini setebal berapa Pak Asep? Di Pak Asep lah. 500 halaman gitu. Wah, buku ini, nah ini dengan Kang Asep Tamam nih, rekan-rekan TikToker. Jadi ya kita live Pak Asep, kita coba live TikTok. Jadi hari ini di sebelah kiri saya adalah seorang bapak literasi, sekali lagi namanya ini Kang Tamam, Kang Asep Tamam. Beliau adalah seorang dosen di UNIK Cipasung, kemudian banyak sekali, lihat aja di belakangnya nih, ribuan buku. Ada sekitar berapa ribu buku Pak Asep di perpustakaan pribadi ini? Sudah nggak dihitung. Sudah terhitung, sudah tak terhingga ya. Alhamdulillah. Saking banyaknya ya. Buku ya. Ini Itu. juga dua. Oh ya, di kanan kiri ya. Dua apa? Dua umpak dua apa? Dua. Enggak, ini buku, belakangnya buku. Oh, belakangnya ya betul. Dua baris. Di belakang ini ribuan buku, di kanan, di kiri juga. Ini adalah buku yang terbaru ya Kang Asep ya? Ya, diantaranya ya. Ini buku yang keberapa ya Pak Asep? Buku yang dikarang sendiri nih? Kalau buku yang karya sendiri sekitar 40. 40 buku, luar biasa. Kalau yang ngedit editor ya? Lain lebih dari 50. 50, subhanallah. Rekan-rekan, ternyata beliau telah menyusun bukunya, menulis bukunya 40 tadi ya. 40 buku, ini yang buku yang ke-40. Kemudian juga sebagai editor yang ke-50 ya. Sekarang waktu lebih banyak untuk ngedit. Untuk ngedit atau ya? Ya karena banyak yang daftar, banyak yang ingin menerbitkan buku dan jadi kewalahan. Nggak sempet lagi nulis karya sendiri. Betul. Karena memang seiring dengan kebiasaan beliau menulis, kemudian perkembangan kesininya, beliau juga mendirikan sebuah percetakan ya Pak Sep ya. Ada penerbitan. Namanya ya, Al-Misbah Press ya. Sampai sekarang udah berapa buku tuh yang diterbitkan oleh Al-Misbah? Yang ada ISBN-nya sih sekitar 15 buku ya. Tapi yang tidak ber-ISBN lebih dari 10. Lebih dari 10. Ya, sekarang ini di antara keluhan para penerbit itu, kalau menulisnya bersama-sama bareng, ya, itu sulit untuk mendapatkan ISBN. Jadi harus dianggapnya belajar. Oh iya. Jadi lebih bagus kalau menulisnya itu sendiri ya. Iya. Atau berdua ya. Bisa menghasilkan ISBN lebih cepat, lebih lancar. Lebih lancar ya. Ya, kemarin juga ya beberapa buku yang ditulis bersama-sama itu selalu notisnya itu adalah bahwa buku yang dilakukan untuk pembelajaran, untuk belajar menulis itu baiknya dicetak, diterbitkan tanpa mendapatkan ISBN. Tanpa ISBN. Iya. Bahasa diplomasinya perpusnas seperti itu ya.
Ini ada buku rekan kita nih Pak Kiai Acep Joni Sapungborok, editornya Pak Asep juga nih Pak Asep Tamam. Ini editor buku yang keberapa? Ke-50 atau? Ya, yang terakhir. Yang terakhir ini ya, berarti paling ini. terakhir. Oh, ini buku beliau yang terakhir. Dan sekarang sedang Ini. Nah, sekarang edit 2 buku. 2 buku ya, tentang apa nih yang sedang diedit? Buku karya para guru Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya. Lanjutan dari buku yang kemarin di Bank Indonesia. Kemudian satunya lagi kumpulan atau antologi cerpen karya pelajar SMA, SMK, MA Kota Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya. Yang rencananya akan di-launching di Hari Pendidikan Nasional. Oh, Hari Pendidikan Nasional nanti ya. Sudah disampaikan kepada Pak Sekda bahwa kalau ada slot untuk kami memperkenalkan sebuah karya cerpen, ya mungkin cerpen terbaik yang dihasilkan oleh peserta didik SMA, SMK, MA di Kota Tasikmalaya itu ya ini. Ini ya. Biasanya, rencananya nanti pada Pendidikan Nasional ya, 20 Mei ya. 2 Mei. 2 Mei. 20 Mei itu Hari Kebangkitan. Jadi pas juga ya. Iya. Di bulan pendidikan dan bulan kebangkitan. Dan insya Allah kalau edit yang guru nggak sulit. Karena memang udah punya basic. Udah basic dan matang ya. Dan apalagi mereka juga adalah kumpulan atau MKKG, apa kumpulan itu? Oh, ada kalau di guru SD KKG. Kalau di SMP MGMP. Atau di SMA, SMK, MGMP. MGMP Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Ya, setidaknya mereka juga sebetulnya para editor sih. Iya. Mereka yang mengajarkan bahasa Indonesia ya tentunya detail. Iya. Dari kepenulisan itu ya sudah mereka. Sudah ini ya. Ya, selamat bergabung ini rekan-rekan. Ada banyak nih, alhamdulillah. Saya ini live yang pertama nih. Live yang pertama. Ternyata wajah saya lebih cerah ya dengan di TikTok. Pak Asep. Nah, Pak Asep sekarang maaf saya sambil pegang, saking cintanya ini saya hampir tamat ya membaca buku ini. 500. Oh, Pak Ilham sudah mau tamat? Oh, udah mau tamat. Hampir sebentar lagi mungkin. Boleh saya yang bertanya? Oh, mau aja. Saya dulu kalau sekarang. Nanti besok Pak Asep yang bertanya tentang buku ini ke saya. Tentang kesan membaca buku. Oh, kesan membaca buku ini. Oh ya, kalau bertanya secara umum oke lah, kesan. Luar biasa. Saya tidak, bahkan saya dengan Pak Asep itu akrab itu sejak 2024 ya Pak Asep ya. 2004 ya, secara tidak sengaja. Idealnya sih sejak kecil harus jaga. Secara tidak sengaja saya melihat tulisan beliau di kabar Priangan, kemudian saya kontak, ternyata beliau sama dulu ikut testing sebagai guru dengan saya di SMA Al-Mutakin Kota Tasikmalaya ya. Dan setelah membaca buku ini luar biasa. Jadi dalamannya beliau, detailnya beliau ini ada di buku ini. Sebetulnya tidak lebih dari 50%. Ini baru 50% ya Pak Asep? Maksudnya tentu harus ada sesuatu yang tidak orang lain. Oh iya. Seperti misalkan aktivitas di medsos saya itu maksimal 30% saja dari aktivitas saya yang mana 70%-nya orang nggak usah tahu. Iya. Jadi antaranya sisi keajenganan saya kan nggak ada. Padahal kalau diungkap ini aktivitas mengajar ngaji itu juga kan tidak diungkapkan ya. Ya karena mungkin diantaranya adalah saya harus menyisakan wilayah-wilayah privasi yang hanya Allah yang tahu. Betul. Atau mungkin dari obrolan-obrolan di luar medsos saja yang. Iya. Tapi menurut saya Pak Asep ada hal-hal yang memang menurut Pak Asep mungkin bukan kurang layak ya, kurang pas dibukukan. Tapi menurut saya justru ini ada Kang Tamam Jilid 2. Gitu Asep ya. Dan itu masih banyak ya. Dicari taunana. Nah, itu. Jadi ada Kang Tamam Jilid 2 yang menurut saya kalau rekan-rekan TikToker ini membaca buku ini sebetulnya bukan sekedar cerita tentang Kang Asep. Saya melihat, tapi ini justru banyak hal tentang penambahan wawasan atau ilmu pengetahuan yang mencerahkan kita Pak. Ada yang meleleh nggak ketika baca ini?
Ada. Karena ada mahasiswa yang beberapa kali nangis. Iya. Nangis. Kalau saya yang terharu ternyata pertemanan saya dengan beliau di sebuah di beberapa komunitas ini dibahas juga. Dan itu yang membuat saya terharu gitu, tidak menyangka pertemanan saya dengan beliau mungkin dapat dikatakan ya dikupas tuntas ya di buku ini begitu. Baik Pak Asep, kita kembali ke tema nih. Karena saya terinspirasi oleh banyaknya buku, berarti saya yakin Pak Asep ini orang yang layak untuk dijadikan seorang narasumber dalam hal tentu dalam hal ilmu pengetahuan. Satu di antaranya adalah kita sekarang kan di bulan Ramadan nih. Tadi temanya adalah ilmu pengetahuan dan bulan Ramadan nih Pak Asep. Nah, gimana nih Pak Asep tentang bulan Ramadan dikaitkan dengan ilmu pengetahuan secara umum dulu, nanti saya akan bertanya mungkin lebih detail dari jawaban Pak Asep nih. Ya. Saya mencipta sebuah istilah untuk bulan Ramadan itu. Iya. Karena memang tidak pernah mendapatkan dari siapapun bahwa Ramadan itu adalah bulan 1000 nama. Bulan 1000 nama ya? Iya. Nah, itu karena betapa banyaknya orang mengkaitkan Ramadan sebagai bulannya apa, bulannya apa, yang diantaranya adalah bulan ilmu pengetahuan. Satu di antaranya dari 1000 nama itu adalah bulan ilmu pengetahuan. Jadi memang tidak salah ketika hari ini konsep umat Islam dalam memperlakukan Ramadan itu tidak begitu sama dengan apa yang dilakukan oleh para ulama dulu ketika memasuki bulan Ramadan. Saya membaca sebuah reel dari Timur Tengah yang menyebutkan misalkan bahwa Imam Anu menyelesaikan berapa kali baca Al-Quran dalam sebulan Ramadan. Iya. Masuk misalkan Imam Bukhari saja siangnya 1 kali, malamnya itu 2 kali. 1 kali tamat di siang hari dan 2 malam tamat gitu. Kalau malam 2 kali. 2 malam 1 kali. 2 malam 1 kali tamat. Tapi ada Imam Marwazi yang sampai 90 kali tamat dalam 1 bulan gitu. Dalam 1 bulan. Dan beliau Pak Asep itu tanggal berapa? Tanggal 10 udah tamat ya. Iya. Itu bandingan coba itu satu hari 3 kali tamat. Iya. Sekarang saya baru 14, lalu juga 14 ke masuk ke 15. Ini Pak Asep sudah tamat ya. Ya, kalau dibandingkan tapi kalau dibandingkan dengan mereka artinya bahwa udah Ramadan itu selesai semua. Sebelum Ramadan tiba itu sudah selesai urusan dunia. Dan dikonseplah bahwa Ramadan itu sebagai ajang pemenuhan dari dahaga spiritual, kelaparan secara intelektual gitu. Betul. Nah itu saya melihatnya bahwa memang ketika kita ingin memenuhi nilai-nilai spiritual yang diantaranya adalah keilmuan. Iya, keilmuan betul. Entah itu di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan, caranya mengosongkan perut. Jadi kita ini kan Ramadan atau puasa itu sebagai sebagai ujian yang disyariatkan. Kalau yang lain kan ujian itu datang dengan sendirinya, atau ini ujian yang disyariatkan, yang kemudian dengan itu umat Islam yang menciptakan sendiri sebetulnya. Allah mendatangkan Ramadan dan sebetulnya umat Islam sendiri sebetulnya yang harus menciptakan bahwa Ramadan sebagai bulan Al-Quran, Ramadan sebagai bulan pengetahuan, Ramadan sebagai bulan kasih sayang, bulan kedermawanan dan lain-lain. Jadi konsepnya adalah kita yang membuat, kita yang menjadikan. Seperti misalkan bagi saya itu Ramadan itu sebagai jawaban dari kehidupan manusia yang normal, yang sejatinya seharusnya memang Ramadan itu
sebetulnya seluruh waktu setiap hari itu harus seperti Ramadan. Harus seperti Ramadan Ya, ya. katakanlah misalkan bangun ya jangan terlalu Iya betul. jangan terlalu siang, Iya iya. tidur jangan terlalu malam. Terlalu malam Ya, ya. kemudian siangnya, kemudian sorenya, kemudian makan juga jangan terlalu banyak dan seterusnya. Iya, Sebetulnya konsep hidup yang sejati itu adanya di bulan di Ramadan ya. Nah, di antaranya kalau berbicara tentang pengetahuan, Iya iya. jadi ada ulama yang jalur menghadapi Ramadan itu untuk ibadah, Untuk ibadah. sholat aja gitu. Oh, jadi ibadah Ya, kepada Allah ada yang fokus ya. tentang baca Al-Quran, ada yang menggabungkan, tapi kalau menggabungkan tentunya tidak akan seproduktif ya. Iya, iya, iya. Tetapi ada yang khusus untuk ini, khusus untuk itu. Mungkin di antaranya ada yang khusus untuk kedermawanan dan lain-lain lagi. sesuai, ya. Betul-betul dimanfaatkan. Nah, tetapi itu kan zaman dulu Zaman ya. dulu. Sekarang gimana nih konteks sekarang nih Iya, untuk konteks ini pengamatan? ternyata setelah saya pelajari bahwa gaya hidup hari ini sebagian umat Islam itu yang seperti di Indonesia, Iya. itu bukan hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara pun sama. Ya misalkan ada karikatur ya, jadi sebelum iftar, sebelum berbuka, Iya. ini kosong, makanan yang menggunung gitu. Gunung ya. Pas buka itu ini begini, Ini penuh makanan habis. Itu karikatur Arab. Karikatur Arab ada yang seperti itu ya. Iya, dan begitu banyak. Coba saya baca di dalam tulis klik aja karikatur Al-Arab gitu. Jadi karikatur itu bahasa Arab juga gitu. Iya. Sedang diserap menjadi bahasa Arab gitu. Dan kemudian klik gambar gitu. Ternyata untuk urusan belanja sama Dengan untuk kita ya. urusan sampah Ramadan juga Sama makanan ya. yang sama gitu. Dan fenomena-fenomena yang berlebihan yang dialami oleh umat Islam di Indonesia ini, fenomena berlebihan ini gini. Gimana Ya nih? untuk makan buka itu kan ternyata satu bakwan bala-bala Iya. atau satu Cireng, gehu, ya. itu sebetulnya pas makan itu cukup satu. Cukup satu ya. Tapi kita kan merencanakan membeli Lebih dari itu, satu. iya lebih dari satu gitu. Saya bertiga gitu, belinya kan 6. Oh iya iya. Ternyata satu juga sudah Sudah kenyang Sudah ya. kenyang. Iya iya. kayak begitulah. Iya, Nah iya. itu ternyata termasuk merokok gitu. Wah, orang Arab itu yang suka merokok itu. Oh gitu ya. Jadi pas dur adzan maghrib itu ternyata yang diawalkan itu adalah dan termasuk bahkan sampai ke fenomena Idul Fitri, fenomena yang lain pun sebetulnya Iya, tidak iya. begitu berbeda. Jadi kan Pak Sep gini ya Pak Sep. Kadang-kadang aneh ya kan saum itu al imsak ya, al imsak itu menahan. Sekarang kan makan kita di luar Ramadan 3 kali makan ya. Kemudian kalau di bulan Ramadan kan 2 kali. Harusnya kan yang 2 kali itu lebih murah pengeluarannya ya. Tapi kenapa ini manusia banyak gitu ya fenomena seperti ini? Yang makan 2 kali di bulan Ramadan justru pengeluarannya lebih mahal gitu Pak Sep. Jadi idealnya memang lapar itu, jadi itu bukan melaparkan perut, tetapi melaparkan sisi jasmaninya ya. Dan Profesor Dr. Dadang Hawari ya dulu saya masih betul ada tokoh ya di Dadang TV Hawari. itu mengatakan ketika nilai-nilai jasmani kosong maka nilai-nilai rohani manusia itu akan penuh. Nah itu sejatinya seperti itu, dan apa yang kita baca tentang sejarah para ulama di bulan Ramadan itu gitu. Iya. Kosong sisi jasmani, spiritual menjadi penuh. Sehingga dorongan spirit itu kan dorongan untuk menang perang di Badar, di Ain Jalut, di Zatul Salasil, di perang-perang di zaman Rasulullah, para sahabat atau para tabi'in itu ternyata dihasilkan dari pengosongan nilai-nilai jasmani yang menghasilkan pemenuhan nilai-nilai spiritual. Nah, jadi maka menurut para ulama itu as-saumu hirmanun masyru'un. Puasa itu adalah hirman. Hirman itu menjaga
diri untuk tidak mendapatkan haknya. Hak makan, hak minum, hak untuk bercinta, hak untuk apa itu Dikekang dulu ya. Ditahan dulu, tetapi itu masyru'. Iya, iya. Termasuk tadi perut dikosongkan tapi otak harus dipenuhi ya oleh ilmu Jadi, tadi ya. Idealnya itu pengosongan nilai-nilai jasmani itu harus mampu menjadikan misalkan mau kita apa manfaat dari pengosongan nilai-nilai jasmani itu apakah untuk ke ilmu? Iya, betul. Nah, saya seringkali jalurnya ke sana Pak Ilham, daripada misalkan baca Quran sampai beberapa kali tamat gitu. Tapi saya lebih ke bulan membaca, mengulang lagi. Semangat keilmuan dulu. Biasanya satu Ramadan itu saya udah lebih dari 8 Ramadan itu ngajar menyelesaikan 1 juz tafsir keberapa gitu. Iya. Nah, tahun ini karena masjidnya sedang direnovasi. Oh, sedang direnov. Ya, jadi tidak. Dan biasanya memang saya seminimal lah dari asar sampai maghrib itu mutola'ah. Iya. Membaca untuk kemudian diajarkan pada pokoknya dalam 1 bulan itu selesai 1 juz. Satu juz, dan itu biasanya konsepnya, karena konsep saya menghadapi Ramadan itu adalah 3 fase itu ya. Hangat, panas. Hangat, panas. Iya, jangan panas, hangat, dingin. Biasanya kan gitu kan. Oh iya ya. Makanya misalkan kemarin di podcast itu, awas generasi muda Cianjur kan, orang Cianjur. Orang Cianjur yang sendiri. Iya, awas, fokus di 10 hari terakhir itu, sampaikan gagasan ke pihak sekolah, ke pesantren. Justru disitulah aktivitas itu diramaikan. Kita kan beda. Tanggal 20 itu sudah tidak ada kuliah subuh. Oh iya ya. 20 sudah selesai acara-acara apa gitu. Udah penutupan pesantren kilat itu. Justru harusnya lebih ini ya, lebih intensif ya. Waktu atau kesempatan paling mahal yang dimiliki umat Islam itu adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iya. Bahkan Rasul mengencangkan idza dakhala al-ashrul awakhir itu shadda min zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Iya. Wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Nah, jadi sebetulnya itu saya waktu umroh Ramadan waktu itu saya ingin bertemu dengan orang-orang Qatar, orang-orang Kuwait. Seperti apa sih penampilan mereka dan lainnya, kan mereka orang-orang kaya. Ternyata ini mungkin salah ya. Karena saya narasumbernya mungkin yang saya tanya bukan mereka yang orang yang otoritatif menjawabnya, orang Arab yang otoritatif menjawabnya. Mengatakan orang-orang itu datangnya di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir umrohnya itu lebih penuh ya. Karena disitulah yang paling mahal itu 10 hari terakhir. Iya, karena ada tadi ya. Malam Lailatul Qadar itu ya. Iya, dan konon katanya harganya jauh lebih mahal daripada harga berhaji sendiri. Oh gitu ya. Ya, karena memang disitulah mungkin puncak dari spiritualitas umat Islam itu berada. Ya. Baik Pak Asep. Kembali lagi ke bulan ilmu pengetahuan kata Pak Asep. Itu kan sebetulnya bagi saya sebagai orang yang haus ilmu pengetahuan, di bulan Ramadan itu kan sebetulnya bagi anak-anak juga sama ya, bagi remaja, bagi kita umat Islam, bertebaran itu sebetulnya ya, ilmu pengetahuan itu tinggal kita menjemput, ada di YouTube, ada di internet, ada di ada semacam kuliah subuh, ada kajian-kajian Quran gitu. Tetapi gitu ya, kenapa yuk fenomena di kita itu justru jadi 20 atau 10 hari terakhir itu orang sibuk mempersiapkan Lebaran bukan Idul Fitri ya. Jadi fokusnya pindah ya. Dan itu pun ternyata oleh misalkan siaran televisi. Saya terbantu dan merasa betul-betul bahagia ketika sebulan sebelum Ramadan sudah ada iklan-iklan Ramadan gitu. Ya, berarti ada ya Allah, info-info mereka itu mengingatkan kita sebentar lagi akan ada Ramadan. Tetapi pas masuk ke bulan Ramadan, iklan-iklan itu berubah menjadi iklan tentang Idul Fitri. Keheula jauh aneh gitu.
masih jauh sudah Jadi ini. fokusnya kemudian berubah. Dan itu juga yang sering saya sampaikan bahwa ibu-ibu Ibu-ibu. konsep saya Iya, itu iya. mungkin ini boleh menyampaikan pengalaman Iya, sendiri. iya, iya. Gimana Dan nih? itu positif gitu. Biasanya kami itu sudah memiliki baju lebaran itu sebelum Ramadan tiba. Sebelum Ramadan tiba, ya. Satu itu, jadi kita kudu riweuh Ya, tidak harus repot untuk membeli. apalagi Apalagi berdesak-desakan, apalagi di 10 hari terakhir misalkan. betul. Nah, kemudian yang kedua adalah saya itu tidak pernah mengizinkan istri untuk memasak membuat aneh-aneh. Beli saja. Beli saja supaya tidak terganggu ya, gimana? Iya, mungkin diantaranya supaya tidak terganggu. Aktivitas. Itu pasti ya gitu. Karena ujung-ujungnya kan akhirnya kalau masak, kalau ini kan ke Iya. pemenuhan ini. Betul. Sementara yang dibutuhkan di akhir bulan Ramadan itu kan pemenuhan fisik Iya. spiritual. Nah, ide ini nih ide Nah, bagus. jadi nih. alasan kedua itu ternyata bagi saya adalah bagaimana kita beda sedetik gitu, Iya. beda sedikit harga ketika kita masak sendiri. Iya, dengan beli ya. Beda sedikit, tetapi yang sedikitnya itu kita memberikan keuntungan bagi UMKM, bagi para pengusaha-pengusaha betul. kecil lah, orang-orang biasa, orang-orang yang berharap ada rezeki di akhir bulan Ramadan. Caranya ya kita Ya seperti itu ya. Wah, ini luar biasa, ini pemikiran yang menurut saya agak unik ya. ya, Dan kalau saya sih, istri memang beli itu pertama karena memang tidak bisa masak. Tetapi untuk ini Pak Asep videonya bagus. Jadi untuk menggeliatkan ya potensi-potensi ekonomi UMKM Iya, itu iya. jadi bergeliat. Aduh, memang masuk akal juga Pak Asep nih. dan gini, saya sering bertanya kalau misalkan ibu-ibu membuat makanan yang orang lain punya gitu, Ya, yang ya. sama dengan di rumah-rumah yang lain, ini. ya ngerti ya. Betul, ya. Kecuali yang aneh gitu, yang tidak ada di tempat yang lain. Dan itu pun sebetulnya memunculkan pertanyaan lagi gitu, bahwa kalau naon atuh buat apa? Tujuannya apa gitu untuk misalkan menghadirkan makanan-makanan yang aneh dan lain-lain gitu. Iya, Jadi iya, pada iya. akhirnya kan di rumah yang lain juga ada, di rumah yang lain Betul. juga ada, dan bahkan mungkin di toko-toko itu lebih enak. Lebih enak ya, iya. Nah jadi tetapi tetap saja kita tidak harus menjudge ya, Betul. menghukumi mereka-mereka seperti itu. Kita hanya menawarkan ini lebih baik ini, lebih baik ini, lebih baik ini. Jadi, Iya. Pak Asep tadi kan ya fenomena atau mungkin tiap tahun ya, gak tahu kalau di Arab Saudi atau di Timur Tengah. Ya tadi kata Pak Asep itu kita kan idealnya hangat-hangat panas ya. Ya salah satu contohnya aja kebiasaan tarawih di kita penuh awalnya kan, kemudian Iya. pelan-pelannya di babak final justru masjid semakin kosong gitu. Dan memang itu terjadi fenomena kemajuan. terjadi kata Pak Asep terjadi kemajuan gitu. Gimana kan? Jamaah. Jadi orang yang tidak ikut tarawih itu alasannya kan itu kan sudah babak final katanya harus sedikit. Nah, tidak begitu. Sebetulnya kan justru masa-masa ya tadi termasuk masa-masa emas yang masa yang panas untuk semakin intensif menjemput ilmu juga ya Pak Asep ya. Ya bagi saya di antara gelar bulan Ramadan itu adalah syahrut tasfiyah. Artinya Syahr itu bulan, tasfiyah itu seleksi. seleksi. Oh gitu ya. Ya, nanti terseleksi siapa yang sampai akhir gitu. Siapa yang di awal kalah gitu kan Iya. istilahnya di pertengahan kalah. Iya, gugur Oh, di sisi gugur, kayak ya. seleksi aja, kayak audisi gitu. Audisi ya. Banyak yang gugur, tinggal Iya, mereka yang pemenang. Pemenang, Dan ya. pemenang juga harus meyakini bahwa bisa menang itu karena undangan, karena panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Iya. Jadi Ramadan itu adalah undangan tentang pembuktian keimanan. Pembuktian keimanan ya. Kalau ya. makanya orang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, yang tidak amanu tidak hei. Iya. Hai orang-orang yang beriman. Iya. Nah, Apalagi Iya, pembuktian keimanan kita kepada Allah. Iya. Meskipun tetap saja saya seringkali berpikir yang mereka yang tidak lagi masuk ke sirkuit itu
sirkuit Ramadan itu juga ya kita husnuzon Ya, saja. betul. Mungkin bagi mereka bahwa mencari nafkah sampai habis-habisan sampai Iya, betul. di antaranya niatnya juga untuk Betul, sama ya, anak-anak, membahagiakan ya, membahagiakan ya, ya. keluarga, Ya, menyiapkan sesuatu yang mungkin harus ada di Ya. akhir bulan Ramadan dan di Idul Fitri. Iya. Jadi kita berbaik sangka, apalagi misalnya di kota-kota, karena apa ya, banyak orang kampung juga mungkin seperti saya mungkin ya. Bisa jadi di kota-kota besar itu masjid semakin kosong 10 ribu tahun karena penghuninya udah mulai pulang kampung. Jadi penuhnya di kampung halaman. Kita berbaik sangka. Kemudian tadi kata Pak Asep, mereka juga memang butuh untuk mencari nafkah ya. Membahagiakan lah seperti itu. Tetapi sekali lagi ya kita meskipun ini fenomena yang memang tiap tahun terjadi ya Pak Asif ya. Dan memang ya bagi kita sih tetap saya yakin semua umat Islam itu di bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan itu keimanan, nilai-nilai spiritual, kemudian karitas, kepedulian kepada orang lain itu meningkat. Iya. Pak Asif jam berapa berangkat nih? Ini jam berapa? Sekarang jam 8, nanti dengan saya aja berangkat. Siap. Kadang-kadang ini beliau akan berangkat. Masih ada waktu. Masih ada waktu. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Jadi Pak Asep, bulan Ramadan itu kalau dikatakan dengan ilmu pengetahuan tadi mungkin syahrul ilmi ya disebutnya ya. Iya. Nah, ya, Pak Asep di surat Al-Munjadilah ayat 11 kan ada sebutnya ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Sementara kan di Al-Qur'an Al-Baqarah 183 kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kan itu ada keterkaitan ya. Tadi kan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu diangkat derajatnya ya. Berarti kalau dikaitkan dengan tadi syahrul ilmi itu sangat cocok ya Pak Asep. Iya. Dan ya para ulama ya, gitu. Para ulama itu banyak yang mengambil arah di bulan Ramadan itu untuk ada yang mau untuk menulis, untuk membaca, dan Al-Quran sebagai bacaan itu turunnya di bulan Ramadan. Dan kata pertamanya itu adalah Iqra untuk membaca. Nah, jadi maka saya pernah menulis Ramadan itu sebagai bulan literasi. Bulan literasi ya. Jadi ada catatan ya bahwa Ramadan sebagai bulan literasi. Apakah itu membaca, menulis atau apapun yang membuat kita bisa mengerti, memahami, mendapatkan pengetahuan itu kan literasi. Tidak membodohi orang juga tidak boleh dibodohi orang. Itu adalah aktivitas literasi. Ya, wala yajhal tadi ya. Jangan membodohi orang. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas wala yasab wala yajhal kan ya. Diskusinya jangan tidak membodohi orang ya. Ya. Pak Asep, closing statement-nya nih. Jadi pernyataan penutup sebelum Pak Asep pergi untuk men-share ilmu kepada para mahasiswa dan mahasiswi apa nih kira-kira? Ramadan besok atau besoknya lagi tanggal 15? Apanya? Tanggal 15 Ramadan. Kalau yang saum ini kan berarti besok 15 ya. Pak Ilham besok, saya hitungnya kan kalau saya misalkan Senin, Selasa, Rabu berarti tanggal 10. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin berarti kalau saya sekarang tanggal ke-15. Kalau Pak Asep 14 ya. Ada tersisa setengahnya lagi. Setengahnya lagi ya, gimana nih? Ya, jadi dalam setengah ini kita bisa mengubah arah ya, pegang kendali dan mari bersama-sama kita memaksimalkan potensi kita untuk menciptakan sendiri. Tidak kemudian mengikuti keinginan-keinginan kita di bulan ini, tetapi menciptakan bulan Ramadan sebagai bulan pengetahuan, menciptakan bulan Ramadan sebagai bulan untuk perbaikan hubungan sosial, menjadikan kita yang menciptakan bulan Ramadan sebagai ajang untuk menciptakan apapun yang seringkali itu kita tidak buat.
Konsep Ramadan itu memang seharusnya dari mulai sebelum Ramadan, dan bagaimana konsep di 10 hari pertama, konsep di hari 10 kedua, dan konsep di hari 10 ketiga. Memang kita tidak sampai harus habis-habisan, mati-matian untuk mengejar pahala. Toh mungkin pahala itu adalah lahirnya dalam keikhlasan yang Masya Allah, hanya Allah yang tahu gitu. Tetapi tidak juga kemudian kita menjadi loyo. Tidak juga sampai ngoyo. Kalau loyo dan ngoyo itu ya kita jaga lah gitu, untuk bahwa 15 hari terakhir itu harus sehat. Ya, kemudian juga 10 hari terakhirnya harus benar-benar kita panen raya lah. Panen raya. Apakah ilmu, apakah dalam hal-hal yang tertentu. Ya, saya mendengar kemarin itu ya, membaca real dari Timur Tengah itu, bahwa ternyata ada ulama yang 90 kali tamat Al-Quran dalam satu bulan, ada yang 60 kali, ada yang hanya 45 kali, ada yang sampai 10 kali, dan seterusnya gitu. Ya, kita mungkin selalu menargetkan hanya 1 kali cukup lah. 1 kali, betul. Apalah hanya karena kita ya, jadi memang tidak salah lah gitu, karena di antara deretan nama-nama dari Ramadan itu adalah syahrul rizki ya. Syahrul rizki, bulan rizki juga ya. Kita kadang kita yang mengejarnya, mencarinya, dan yang sering kali terjadi adalah datang sendiri ya. Seperti gaji ke-13, THR itu datang sendiri ya. Datang sendiri. Iya, Pak Asep. Syahrul rizki, salah rizki tentang ilmu, harta. Ya, rizki itu artinya ya banyak orang yang memahami karena bulan Ramadan itu bulan rezeki, maka mereka sendiri yang mencari habis-habisan, karena di bulan Ramadan ini kan segala laku. Pengosongan perut itu kemudian bukan ke spiritual, tetapi otak kotor gitu. Beli apa ya gitu. Jadi setiap pulang dari mana ke rumah itu kan yang biasanya satu kresek menjadi 2 kresek, karena fantasi makanan kita itu seperti apa, dan itu sebetulnya tidak salah. Hanya ya sebagai bulan spiritual, mudah-mudahan kita bisa maksimal untuk meraih sisi-sisi terbaik, karena bagi saya cukup dengan 1 bulan itu bisa menjadi i'dad, menjadi persiapan yang cukup untuk menghadapi 11 bulan berikutnya ya. Jadi tadi sekali lagi bulan Ramadan 1000 nama bulan 1000 nama. Salah satu adalah bulan ilmu pengetahuan. Ditandai ilmu itu dengan membaca, termasuk ya bulan literasi ya, bisa juga membaca. Karena memang sumber pengetahuan Islam itu turunnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, apalagi sumber ilmu pengetahuan turunnya di bulan Ramadan. Jadi saya jadi teringat sebuah Pak Asep, sebuah bukan pepatah atau kata-kata begini. Dengan membaca kita mengenal dunia, dengan menulis kita dikenal dunia. Artinya kan Pak Asep penulis ini dikenal oleh dunia ini. Tanpa membaca dan tanpa menulis kita seakan-akan meninggal dunia ya, karena tidak punya apa-apa. Baik, rekan-rekan, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Kita jumpa kembali di besok hari di jam yang sama, mungkin Pak Asep ya, 7:30 ya. Karena jarak dari sekolah saya ke Pak Asep ini dekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.